Skip until operator. Jadi pada operator ini kita bisa lihat pada marble diagram. Di sini ada 3 garis waktu ya, 1, 2, dan yang ketiga. Di mana garis waktu yang pertama ini adalah milik dari subjek ya. Dia milik dari subjek. Kemudian garis waktu yang kedua ini adalah milik dari objek trigger ya. Kemudian yang garis waktu yang ketiga ini adalah milik dari subscriber 1 ya. Jadi pada operator skip until kita bisa lihat bahwa subscriber 1 dia tidak akan menerima nilai yang dipancarkan oleh subjek hingga trigger memancarkan suatu event ya. Jadi semua event yang dipancarkan oleh subjek di sini dia tidak akan diterima oleh subscriber 1 hingga trigger memancarkan suatu event. Jadi kita lihat di sini bahwa trigger di sini dia juga merupakan instance atau objek dari publish subject ya. Jadi trigger ini dia pada dasarnya dia sama dengan subjek. Mereka merupakan publish subject ya. Dia bisa memancarkan event ya. Ketika trigger dia sudah memancarkan event di sini, maka event-event berikutnya yang dipancarkan oleh subjek ini akan diterima oleh subscriber ya. Jadi setelah ini dia dipancarkan, maka berikutnya semuanya akan diterima oleh subscriber. Jadi ini adalah operator skip until. Jadi kita definisikan skip until dengan parameter trigger ya. Parameternya adalah trigger. Jadi di sini ada parameternya suatu objek trigger yang merupakan publish subject ya. Jadi silakan saudara coba untuk kodenya ini saudara tulis, kemudian saudara jalankan untuk melihat hasil yang ditampilkan pada layar ya. Kemudian tick operator. Jadi tick operator dia juga memiliki suatu argumen atau parameter di sini 2 ya, misalnya. Itu artinya apa? Artinya dia hanya akan melakukan tick sebanyak 2 kali ya. Atau dia hanya akan menerima 2 buah nilai dari next event ya. Jadi untuk event pertama dia terima, event kedua dia terima, dan event ketiga dia lewatkan karena dia hanya mengambil sebanyak 2 saja. Pada kasus ini, pada kasus operator tick, subscriber atau subscriber 1 dalam hal ini, dia tetap dapat menerima complete event ya. Jadi ketika saudara coba menjalankan kode ini, saudara akan mendapati UR out ini dicetak di layar ya. Dan UR out ini dia merupakan respon dari on complete ya. Jadi silakan saudara coba, saudara lihat hasilnya dan saudara pahami bagaimana tick operator ini dia bekerja. Berikutnya tick while operator. Jadi tick while operator dia juga memiliki sebuah parameter. Di sini kita menggunakan parameter dalam bentuk lambda. Jadi tick while it kurang dari 3 ya. Jadi kita lihat di sini nilai 1 dan nilai 2 ini akan diterima ya. Ketika subjek memancarkan 1 dia diterima. Kemudian 2 diterima. Kemudian 3 ini dia tidak diterima ya. Mengapa tidak diterima? Karena 3 ini dia lebih dari sama dengan syaratnya. Di sini syaratnya dia kurang dari 3. Dia tidak memenuhi persyaratan ini sehingga dia akan dilewatkan ya. Namun kita lihat karena dia ini adalah while ya. Di sini dia ada kata kunci while, maka nilai 3 dan seterusnya dia akan dilewati ya. Take while ini dia hanya sekali saja melakukan taking ya.
Jadi seandainya subjek memancarkan nilai kurang dari 3, maka nilai tersebut tetap akan dilewatkan ya, atau tidak akan diterima ya. Jadi misalkan di sini kita perpanjang ya waktunya, kita perpanjang misalkan menjadi ini yang pertama 1 diterima ya, kemudian 2 diterima, kemudian 3 ditolak dia ya, ditolak. Kemudian di sini misalkan ada 2, kemudian ada 1, kemudian dia komplit ya, maka 1 akan diterima, 2 akan diterima, 3 akan ditolak, 2 di sini akan ditolak, dan seterusnya akan ditolak ya. Karena dia sudah selesai ya. Take while dia hanya sekali saja melakukan taking ya. Setelah itu dia sudah akan selesai ya. Jadi silakan saudara coba ya. Ini saudara tambah ya untuk event-eventnya seperti yang di bawah. Kemudian saudara jalankan dan saudara lihat bagaimana perilaku dari take while. Kemudian take until ya. Take until ini hampir sama dengan yang tadi ya. Ketika kita ada kata kunci until di sini, pasti dia ada trigger ya. Dia akan ada objek yang bersifat atau berperan sebagai trigger. Jadi di sini ada timeline-nya sendiri untuk trigger. Jadi take until ini dia subscriber dia akan mengambil nilai-nilai yang dipancarkan oleh subjek hingga trigger memancarkan event ya. Ketika trigger sudah memancarkan event, kita lihat di sini nilai-nilai yang dipancarkan oleh subjek tidak lagi diterima oleh subscriber ya. Jadi silakan saudara coba dengan take until ini, saudara lihat bagaimana perilaku dari operator ini. Kemudian yang terakhir adalah distinct until change ya. Jadi sesuai dengan namanya operator distinct until change ya. Ketika subjek atau observable memancarkan nilai yang sama secara berurutan, maka dia akan melewatkannya ya. Jadi misalkan dia di sini ada 1, kemudian dia memancarkan 2, kita lihat ya, antara 2 dengan sebelumnya ini berbeda ya, tidak sama. Sehingga dia akan diterima oleh subscriber ya. Kemudian dia memancarkan elemen 2 lagi. Kita lihat 2 sebelumnya dia memancarkan 2. Ini artinya dia sama dengan ya. Karena dia sama, maka ini tidak akan diterima oleh subscriber. Berikutnya subjek memancarkan nilai 1. Kita lihat sebelumnya dia memancarkan 2. Ini tidak sama. Jadi dia distinct ya, sehingga dia akan diterima. Jadi ini perilaku dari distinct until change ya. Jadi silakan saudara coba menjalankan kode ini, kemudian saudara lihat apakah outputnya sama dengan ini ya.